Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengukur curah hujan AWS dan AWS. Untuk komponen alat AWS dan AWS ini, yang pertama itu data acquisition atau data logger, yang kedua sensor-sensor, yang terdiri dari 8 sensor, itu sensor suhu udara, suhu tanah, kelembaban udara, tekanan udara, arah angin, kecepatan angin, hujan, dan radiasi matahari. Yang ketiga itu catu daya, yang terdiri dari baterai, regulator, solar panel. Yang keempat kabel data, yang kelima modem komunikasi data, yang keenam display, dan yang ketujuh komputer pengolah data. Dan yang terakhir itu komponen pendukung yang terdiri dari tiang antena 10 meter, mounting sensor arah dan kecepatan angin, sensor suhu dan kelembaban udara, hujan, radiasi matahari. Yang selanjutnya itu grounding system, pagar pengaman, dan enclosure. Adapun pemeliharaan berkala untuk AWS dan AWS ini, yang pertama itu pemeliharaan berkala mingguan, dilakukan setiap minggu, dan yang kedua itu pemeliharaan berkala dilakukan setiap 6 bulanan. Adapun penggantian komponen alat berkala ini, yang pertama baterai setiap 2 tahun, sensor suhu dan kelembaban 4 tahun, bearing sensor dan alat kecepatan angin 4 tahun, dan sensor radiasi matahari 4 tahun. Perbaikan peralatan pada saat terjadi kerusakan. Nah, untuk kerusakan data logger itu diperbaiki atau diganti, sensor diganti, untuk sistem catu dan sistem komunikasi diperbaiki atau diganti. Persiapan pemeliharaan untuk pemeliharaan AWS atau AWS ini secara berkala, yang pertama itu dilakukan mingguan, yang harus disediakan itu kain halus, cairan pembersih, kuas pembersih, dan pemotong rumput. Untuk 6 bulanan sama hanya ditambah dengan kabel data serial, notebook, dan software akuisisi, dan toolkit elektronika. Adapun untuk persiapan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya sama dengan persiapan pelaksanaan pemeliharaan berkala 6 bulanan. Cara pemeliharaan yaitu pemeliharaan berkala secara mingguan, membersihkan kondisi lingkungan, membersihkan screen sensor suhu dan kelembaban udara, membersihkan selang sensor tekanan udara, membersihkan sensor tipping bucket dari kotoran, membersihkan permukaan solar panel. Waktu yang diperlukan itu 1 jam. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Untuk 6 bulanan juga sama, hanya ditambah dengan pemeriksaan kinerja data logger dengan memeriksa data output setiap parameter sensor harus ada. Pemeriksaan kinerja dan data output dengan download data dan ditampilkan dalam bentuk grafik untuk mengetahui data yang tidak normal. Pemeriksaan kinerja sistem catu dengan memeriksa output dengan sistem catu. Lalu pemeriksaan kinerja sistem komunikasi dengan memeriksa ketersediaan data di server data. Lalu pemeriksaan interkoneksi perkabelan AWS atau AWS. Lalu waktu yang diperlukan ini sekitar 2 jam. Dan terakhir catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Cara perbaikan untuk mengembalikan fungsi AWS atau AWS. Yang pertama itu dilakukan jika terjadi kerusakan. Lalu perbaikan dilakukan dengan mengacu buku manual. Lalu catat aktivitas perbaikan pada logbook peralatan. Lalu laporkan kerusakan dan hasil perbaikan pada peralatan secara hierarki. Apabila kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, lakukan perbaikan komponen. Waktu pelaksanaan perbaikan ini paling lama 3 hari setelah dilakukan diketahui kerusakannya. Jangan lupa juga catat dan laporkan seluruh aktivitas, kerusakan, dan hasil perbaikan. Lalu ada modifikasi, rekondisi, dan rehabilitasi peralatan. Modifikasi terhadap peralatan AWS ini atau AWS dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerjanya dengan melakukan hal ini. Yang pertama itu pergantian data logger dengan merek dan spesifikasi yang berbeda apabila data logger terpasang sudah discontinue atau tidak mampu melakukan fitur sistem komunikasi. Lalu penggantian sensor dengan merek berbeda dan akurasi yang berbeda apabila sensor terpasang spesifikasinya dengan baik, tidak baik. Lalu perubahan konfigurasi flash program akuisisi data logger untuk menambahkan fitur format data dan sistem komunikasi datanya. Yang kedua, rekondisi terhadap peralatan AWS atau AWS dapat dilakukan dengan yang pertama itu penggantian kabel data yang sudah terkelupas, dan yang kedua pengecatan tiang antena, pagar, dan mounting komponen AWS atau AWS. Dan untuk rehabilitasinya terhadap peralatan AWS atau AWS ini dapat dilakukan dengan kepada AWS atau AWS yang operasionalnya tidak mampu bekerja dengan baik. Adapun penyediaan peralatan cadangan AWS atau AWS digunakan untuk mengganti peralatan AWS atau AWS yang sudah rusak total dan tidak dapat beroperasi. Adapun peralatan AWS ini harus memiliki peralatan cadangan karena pembuatan informasi langsung dengan meteorologi dan klimatologi. Adapun penyediaan dan pengelolaan suku cadang, yang pertama itu ketersediaan komponen baterai dan regulator dalam waktu 2 tahun harus tersedia 1 unit. Yang kedua itu ketersediaan komponen sensor suhu dan kelembaban udara dalam jangka waktu 4 tahun harus tersedia 1 unit. Yang ketiga, ketersediaan suku cadang komponen AWS atau AWS harus tersedia 1 unit yang dikelola oleh otoritas pemeliharaan. Adapun persyaratan lingkungan itu untuk AWS, yang pertama rumput di dalam pagar AWS atau AWS harus dibersihkan setiap 7 hari sekali dengan cara memotong rumput. Yang kedua, halangan yang dipengaruhi oleh yang mempengaruhi data AWS atau AWS di sekitar lokasi harus dibersihkan setiap 6 bulan, minimalnya misalnya menebang pohon. Dan yang terakhir itu keamanan terhadap peralatan AWS atau AWS dapat dilakukan melalui tersedianya penjaga AWS atau AWS. Demikian presentasi dari AWS atau AWS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.